Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur kita kepada Tuhan. Pagi hari ini Tuhan boleh anugerahkan lagi bagi kita satu kesempatan yang indah. Kita boleh bersekutu bersama dengan Tuhan, yang tentu di dalamnya ada pujian, ada penyembahan kita kepada Tuhan. Mari seberapa banyak kita yang ada di tempat ini, bahkan semua jemaat Tuhan yang berada di rumah masing-masing, kita mau siapkan hati kita untuk kita mau memuji, menyembah Tuhan. Kita berikan yang terbaik buat Tuhan kita pagi hari ini. Lewat pujian kita, lewat penyembahan kita, saya percaya hati Tuhan disenangkan. Haleluya. Puji Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Haleluya. Glory bagi namamu Tuhan. Terpujilah namamu Yesus. Haleluya. Haleluya. Yesus, terima kasih. Haleluya. Glory bagi namamu Tuhan. Glory, glory. Haleluya.
kita dengan doa. Ya Tuhan, Allah yang kami rindukan setiap waktu, karena Engkaulah Allah yang mengatur langkah-langkah hidup kami. Apapun yang kami hadapi, Tuhan ada bersama kami. Tuhan tahu kebutuhan kami. Kami berserah dan berharap penuh hanya kepada Tuhan. Karena itu dalam perhimpunan ibadah kami saat ini, Tuhan, kami mau buka ibadah ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Kita semua duduk, silakan duduk. Puji Tuhan, jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, bahkan seluruh jemaat Tuhan yang berada di rumah masing-masing. Saat ini tidak ada alasan untuk kita tidak bersuka cita pagi hari ini. Situasi dan kondisi yang ada saat ini tidak dapat mengurangi sukacita kita untuk kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita beri pujian buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Saya percaya kita semua yang ada di tempat ini, bahkan seluruh jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing, kita bersuka cita di dalam Tuhan. Haleluya, ku bersuka cita, ku bersuka cita. Puji Tuhan. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita berdiri semua, sama-sama kita mau nyanyikan pujian ini. Haleluya. Glory bagi nama Tuhan. Haleluya. Ku bersuka cita, ku bersuka cita.
Kami sungguh puas dengan segala berkat Tuhan yang Tuhan boleh anugerahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di saat-saat sulit seperti ini Tuhan, kami boleh merasakan pertolongan Tuhan yang sungguh besar dan luar biasa yang kami boleh alami dalam hidup ini. Hingga sampai saat ini kami mau berkata, Tuhan, kami sungguh puas dengan kasih pemeliharaan Tuhan yang sungguh sempurna yang kami boleh alami dalam kehidupan kami, melewati hari-hari hidup kami Tuhan yang penuh dengan berbagai macam pergumulan. Namun Engkau selalu ada Tuhan dalam setiap musim hidup kami. Kami sadar Tuhan, kami hidup sampai pada pagi hari ini semua hanya oleh karena kemurahan-Mu yang terlalu besar. Terima kasih Tuhan. Kami hidup hanya oleh karena kemurahan Tuhan. Kami hidup hanya oleh karena kasih sayang Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Kami mau persembahkan hidup kami sepenuhnya hanya kepada-Mu Bapa. Biar Engkau Yesus Tuhan yang memegang erat kehidupan kami. Pegang tangan kami Tuhan. Dan jangan lepaskan anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan sesuai karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku.
menjadi pengakuan kami di pagi hari ini Tuhan. Jangan pernah tinggalkan kami Tuhan. Jangan tinggalkan kami Tuhan. Engkaulah satu-satunya yang menjadi pertolongan kami, pengharapan kami, perlindungan kami, gunung batu kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Ini tangan-tangan kami yang terangkat di hadapan-Mu Tuhan. Pegang erat tangan kami Bapa, dan jangan lepaskan kami. Karena sesungguhnya kami tidak dapat hidup tanpa Tuhan. Kami tidak dapat hidup di luar kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu bagi kami semua yang ada di pagi hari ini. Kami bersuka cita di dalam Tuhan, karena sesungguhnya Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Haleluya. Katakan Yesus, pegang erat tangan kami. Haleluya. Pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Haleluya, 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 haleluya. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang mengatur hidup ini, Allah yang berkuasa penuh, dan Engkau yang mengatur segalanya sehingga kami ada hari ini. Kami bersyukur untuk waktu yang Kau beri. Kami memuji, menyembah, menyenangkan Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Urapan-Mu atas kami semua, bagi seluruh jemaat yang ada di rumah masing-masing, bagi kami yang ada di gedung gereja ini, bagi hamba-Mu yang siap untuk melayani firman saat ini, kami dalam urapan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Berfirmanlah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua pada pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih kepada Tuhan Yesus atas rahmat, pertolongan, kasih setianya, perlindungannya, dan lewat gembala sidang di tempat ini yang sudah mempercayakan untuk melayani firman Tuhan. Haleluya. Kita semua senang pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Saya beri salam kepada semua jemaat yang ada di rumah, dan mari kita yang ada di sini, jemaat yang ada di rumah masing-masing, mari beri salam kepada keluargamu dan katakan, ku bersuka cita dalam Tuhan. Haleluya, haleluya. Kejadian 8 ayat 22. Saya mengundang kita semua berdiri untuk membacakan firman Tuhan ini. Kejadian 8 ayat 22.
selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Haleluya, silakan duduk, puji Tuhan. Haleluya. Jemaat kita semua, kalau kita masih ada sampai saat ini, bumi masih ada, segala sesuatu kita bisa lihat sampai hari ini masih seperti adanya. Meskipun harus ada yang kita gumuli di hari-hari ini, tetapi firman menjamin segala musim, waktu, cuaca, segala yang telah diciptakan Tuhan itu ada dalam kendali Tuhan. Ayat ini adalah puncak dari ketika air bah melanda seluruh bumi. Dan ini menjadi firman Tuhan ketika Nuh membuat persembahan kepada Tuhan, menaikkan syukur kepada Tuhan atas pertolongan Tuhan. Tidak bisa dipungkiri, semua manusia suka yang namanya happy ending. Suka yang namanya Tuhan tolong saya, Tuhan berkati saya. Tapi sebenarnya ayat ini ada proses yang panjang di belakangnya. Haleluya. Dan saya memberi tema pagi hari ini adalah kepekaan dan ketaatan kepada kepastian janji Tuhan. Sekali lagi, kepekaan dan ketaatan kepada kepastian janji Tuhan. Haleluya. Kita melihat yang pertama, kepekaan, Kejadian 6 ayat yang ke-8. Kejadian 6 ayat yang ke-8. Kita baca bersama, kita yang ada di gedung gereja ini dan semua yang ada di rumah masing-masing. Kejadian 6 ayat 8. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Kalau kita perhatikan baik ayat ini, Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Di sana terlihat nyata bahwa Nuh mendapatkan perhatian khusus dari Tuhan. Disinilah dibutuhkan kepekaan dari Nuh. Ada sesuatu yang menarik perhatian Tuhan, yang artinya Tuhan taruh kira kalau translate bahasa Manado. Tuhan taruh kira panu. Di sini yang dibutuhkan dari Nuh adalah dia peka untuk tahu, oh Tuhan katuk taruh kira pak kita. Haleluya. Jemaat yang ada di rumah masing-masing, apapun yang terjadi dalam hidupmu hari-hari ini, miliki kepekaan bahwa Tuhan sedang memperhatikan kita secara khusus. Amin. Tidak ada satupun yang luput dari perhatian Tuhan. Hanya dibutuhkan adalah kita tahu, kita sadar, ada feel kita, ada rasa kita peka terhadap perhatian Tuhan. Haleluya. Haleluya. Orang yang bisa peka tahu, ada caranya saudara. Kalau kita lihat di ayat yang ke-9, Kejadian 6 ayat 9. Kejadian 6 ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Jelas di ayat ini. Untuk memiliki kepekaan, mengerti maksud Tuhan adalah benar, hidup benar. Yang kedua, tidak bercela. Yang ketiga adalah selalu bergaul dengan Allah. Haleluya, haleluya. Kalau boleh diartikan, selalu mempersembahkan
tubuh, jiwa, roh kita untuk jadi persembahan yang hidup dan kudus yang berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Orang yang punya kepekaan itu seperti orang yang cuma ada kode aja, cuma kasih signal, cuma kasih isyarat, so mengerti itu maksud. Haleluya. Haleluya. Saudara, miliki itu hari-hari ini. Saudara mesti peka dengan Tuhan. Terlalu banyak yang tertimbun dengan masalah, tertimbun dengan kejadian di kiri kanan. Pagi ini, ajakan firman Tuhan. Mari latih hidupmu menjadi orang yang benar, yang tidak bercela, yang selalu bergaul dengan Tuhan. Inilah yang bisa melatih cara kita untuk bisa feel, bisa punya perasaan yang peka. Tuhan kote ada taruh kira patorang sampai pagi ini. Katakan amin. Haleluya. Yang kedua, ketaatan. Ketaatan. Kejadian 6 ayat 14 sampai 16. Kejadian 6 14 sampai 16. Begini firman Tuhan. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Dalam hal ini, kalau logika, ini sudah sering dibahas oleh banyak hamba Tuhan. Cuaca begini, keadaan seperti ini, kenapa harus membuat bahtera? Logika, pemikiran, kalau orang yang ada hari-hari ini, so keadaan begini, so seperti ini. Tapi Nuh mengikuti pola cara kerja Tuhan. Dia tidak menyimpang, bahkan dia tidak membuat polanya sendiri secara manusiawi Nuh. Haleluya. Mari kita semua jemaat, kalau firman datang kepada kita, nggak usah banyak alasan. Selama itu firman Tuhan, selama itu disampaikan adalah kebenaran, backing itu, jangan membantah. Haleluya, haleluya. Kejadian 6 ayat 22. Kejadian 6 ayat 22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Bandingkan dengan Kejadian 7 ayat 5. Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ada penekanan dalam firman Tuhan. Sampai 2 kali disebutkan ayat ini. Berarti Nuh benar-benar berkomitmen. Haleluya. Dia serius untuk melakukan hal yang disebut dengan ketaatan. Haleluya. Haleluya. Oh puji Tuhan. Tuhan ada lihat buat orang semua pagi hari ini. Dan dia sedang menemukan kepada kita. Kita tahu persis Tuhan sedang memperhatikan kita. Sebab itu kita mau melakukan kehendak Tuhan dengan penuh ketaatan. Haleluya. Haleluya. Kemudian yang berhubungan lagi dengan ketaatan. Kejadian 8 ayat 13 sampai 16. Kejadian 8 ayat 13 sampai 16.
dalam tahun ke-601, dalam bulan pertama, pada tanggal 1 bulan itu, sudahlah kering air itu dari atas bumi. Kemudian Nuh membuka tutup bahtera itu dan melihat-lihat. Ternyatalah muka bumi sudah mulai kering. Dalam bulan kedua, pada hari yang ke-27 bulan itu, bumi telah kering. 15. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama-sama dengan istrimu serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu. Dalam peristiwa ini ada hal yang menarik. Sebelumnya kita banding dulu dengan Kejadian 7 ayat 16. Kejadian 7 ayat 16. Dan yang masuk itu adalah jantan dan betina dari segala yang hidup seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Perhatikan baik ayat ini. Lalu Tuhan menutup pintu bahtera itu di belakang Nuh. Kalau ayat yang kita baca, saat air sudah surut, semua keadaan sepertinya sudah tenang kelihatannya. Pintu penutup bahtera itu Nuh buka. Perhatikan baik saudara. Penutup bahtera itu Nuh buka. Kalau bandingkan dengan 7 ayat 16, Kejadian 7 ayat 16, Allah menutup pintu itu, pintu bahtera itu dari belakang Nuh. Artinya otoritas Tuhan berlaku di sana. Kalau Tuhan yang tutup, cuma Tuhan yang boleh buka. Tapi menariknya di sini, Nuh bisa membuka penutup bahtera itu dan bisa melihat, sudah kan, so aman. Tapi yang menarik di sana adalah Nuh menunggu firman Tuhan. Haleluya. Nuh menunggu perintah Tuhan. Nanti tunggu Tuhan bilang, Nuh, translate coba bahasa Manado ya. Nuh, keluar jauh semua dari bahtera itu. Sudah so aman. Tunggu itu perintah Tuhan. Kalau diandai-andai, kalau ketika Nuh buka penutup bahtera itu, kemudian dia yang lebih dulu melompat tanpa menunggu perintah Tuhan, mau kocar kacir itu di dalam itu. Saudara bayangkan, begitu banyaknya yang ada dalam bahtera itu. Saya sudah melihat, kalau saudara sudah pernah melihat bahtera yang dibuat duplikatnya, itu memang besar sekali. Berarti yang ditampung dalam situ banyak sekali. Kalau Nuh bertindak tanpa perintah Tuhan, tidak ada keteraturan di sana. Tapi karena Nuh tunggu perintah Tuhan, Tuhan berfirman dulu bilang, Nuh, keluarlah dari bahtera itu, semua yang ada dalam situ. Yang luar biasa di sana saudara, coba saudara, saya membawa saudara di saat itu. Satu pintu, tapi dengan teratur keluar. Haleluya. Ada singa, ada binatang-binatang buas di saat itu. Tapi semua teratur sesuai dengan arahanmu. Keluar satu-satu, tidak ada yang baku rebe keluar. Itu yang saya yakin. Saudara, mau lihat pertolongan Tuhan? Taat, lakukan segala sesuatu, menunggu, melakukan sesuai yang Tuhan suruh. Jangan paksa kalau bukan firman Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Bertindaklah hati-hati.
Jika tidak sesuai firman Tuhan, jangan. Haleluya. Haleluya. Dan kita akan melihat bagian yang ketiga. Kepastian janji Allah dinikmati oleh Nuh dan semua yang ada dalam bahtera itu. Kejadian 6 ayat 18, kita lihat dulu itu janji Tuhan yang ada di Kejadian 6 ayat 18. Ini janji diberikan sebelum mereka naik masuk ke dalam bahtera. Kejadian 6 18. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istri anak-anakmu. Haleluya. Haleluya. Dalam hal ini Allah sudah buat perjanjian. Sebelum air bah melanda, Allah sudah buat perjanjian dengan Nuh. Nah, dalam bagian ini Nuh peka, punya feel, dia tahu Tuhan memperhatikan hidupnya, ada kasih karunia Tuhan dalam hidupnya, ada pertolongan Tuhan dalam hidupnya. Maka dia berjalan melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Tuhan, menaati meskipun ada peluang ketika dia buka itu penutup bahtera, seboleh dia mau keluar, tapi dia tunggu nanti Tuhan yang suruh, baru dia bikin. Nah, dia akan menikmati yang namanya perjanjian Tuhan. Haleluya. Dalam hal ini Kejadian 6 ayat 21 lagi, Kejadian 6 ayat 21. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan, kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Dalam bagian ini juga Nuh menikmati ada hikmat, ada kemampuan yang Tuhan beri kepadanya untuk bisa mengatur, memanage apa yang Tuhan percayakan kepadanya. Haleluya. Dalam menikmati janji Tuhan, kita pun harus minta hikmat Tuhan. Kasih kemampuan Tuhan. Haleluya. Doi 3 juta mau pakai selama masa ini, kira-kira seperti apa yang bisa saya lakukan? Tuhan bilang kumpul itu makanan untuk kamu dan semua yang ada dalam bahtera itu. Perhatikan baik. Berapa banyak hari mereka ada di atas air saat itu? Saudara baca di rumah. Ini jadi PR bagi kita untuk cari tahu. Berapa lama dorang waktu itu? Seberapa lama saudara hari-hari ini yang dirumahkan? Atau yang kena PHK? Atau yang ada imbas yang mungkin membuat aduh seperti ini. Tapi lihat Nuh, yang dia punya, yang disuruh Tuhan kumpul, semua yang ada padamu, sumber daya yang ada padamu, pakai itu selama engkau ada dalam bahtera. Mereka tercukupi sampai saat mereka keluar dari bahtera itu. Haleluya. Luar biasa di sana saudara. Tuhan buat semuanya indah sampai pada waktu yang terbaik dari Kejadian 8 ayat 1. Inilah waktu yang terbaik dari Tuhan. Maka Allah mengingat Nuh. Dalam arti Allah mengingat perjanjian yang dibuatnya dengan Nuh. Haleluya. Orang yang peka, yang tahu Tuhan memperhatikan dia, orang yang taat kepada Tuhan, melakukan firman Tuhan, pasti Tuhan ingat perjanjian yang dibuatnya. Haleluya. Haleluya. Kita bangga hari ini. Tuhan ingat apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Hari hidupmu dalam rancanganku yang penuh dengan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Itu janji Tuhan. Amin. Haleluya. Kalau bunga di padang Tuhan dandani, burung di udara Tuhan pelihara. Wow, Tuhan akan pelihara kita semua. Itu janji Tuhan. Itu akan jadi dalam hidup kita. Amin. Lakukan semua sesuai dengan pola Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan melihat
Kejadian 8 ayat 18 sampai 19. Haleluya. Kejadian 8, 18, 19. Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya. Segala binatang liar, segala binatang melata, dan segala burung semuanya yang bergerak di bumi, masing-masing menurut jenisnya, keluarlah juga dari bahtera itu. Ini yang saya maksud tadi, saudara. Mereka tertib ketika menikmati janji Allah. Semuanya teratur sesuai dengan apa yang kita harapkan dan yang Tuhan inginkan. Haleluya. Luar biasa kita di dalam Tuhan Yesus. Ada catatan di sini, saudara. Ada catatan penting yang harus kita ingat. Bahtera yang dibuat tidak ada jendela-jendela, sama dengan gereja ini tidak ada jendela. Cuma ada satu penutup di tingkat atas dari bahtera itu. Sekali lagi, tidak ada jendela di bahtera itu. Yang menarik di sini, saudara, ini yang jadi renungan dalam hidup kita semua. Kalau dalam pemeliharaan Tuhan, Tuhan buat segala sesuatu, itu pasti ada maksud Tuhan. Dan Dia ingin tidak ada jendela, supaya tidak ada yang boleh lihat kiri, lihat kanannya, tidak ada. Walau 1000 rebah di sisiku, 10.000 di kananku, pertolongan Tuhannya datang dari Tuhan. Itu maksud kenapa bahtera tidak ada jendela, supaya orang hanya melihat ke atas. Hal yang kita alami sampai hari ini, jangan lihat sekelilingmu, hanya lihat Tuhan. Pertolongan kita hanya dari Tuhan. Amin. Amin. Nikmati berkat Tuhan hari ini, maka segalanya akan ditepati sesuai dengan janjinya dalam hidup kita. Haleluya. Ada satu filosofi dari kejadian ini adalah relakan kepintaranmu, relakan skillmu, relakan meskipun engkau bisa berinovasi untuk sementara saja, terkurung, dibentuk dalam bahtera Tuhan, dalam rencana Tuhan, dalam kehendak Tuhan. Kita akan melihat pertolongan yang ajaib datangnya dari Tuhan. Haleluya, haleluya. Miliki kepekaan untuk meresponi, untuk tahu bahwa Tuhan sedang memperhatikan kita dan merancangkan yang terbaik dalam hidup kita, dan lakukan sesuai firman Tuhan dalam ketaatannya. Maka pastikan janji Allah itu tergenapi, terrealisasi dalam hidup kita hari ini sampai pertolongan Tuhan nanti datang dalam hidup kita. Puji Tuhan. Mari kita semua hidup dalam kasih karunia Tuhan. Amin. Tuhan mendapati Nuh hidup benar, maka Dia memperhatikan Nuh, matanya tertuju kepada Nuh dalam kasih karunia-Nya. Haleluya. Ada satu lagu yang akan kita nyanyikan bersama-sama. Ku tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku dalam tempo lama. Mari jemaat yang ada di rumah, semua kita, saya undang kita berdiri, nyanyikan pujian ini bersama. Siapa yang
yang ada, yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Percayakanlah hidupmu kepadanya. Kita percaya kepadanya dan kita mempercayakan hidup kita kepadanya. Kita mengambil posisi dekat kepada Tuhan, selalu ada dengan Tuhan, melekat kepadanya, ada selalu bergaul dengan Tuhan. Ku bersandar pada Tuhan, serahkan semua. firman Tuhan sudah kami dengar, sudah kami renungkan, dan ada kepastian dalam hidup kami. Ada jaminan Tuhan dalam hidup kami. Tidak sia-sia kami mengiring Tuhan. Tidak ada satupun masa waktu yang ada di bumi ini yang bukan dalam kendali Tuhan. Kami percaya itu Tuhan. Sebab itu kami percayakan hidup ini hanya kepada Tuhan saja. Kami mau melatih tubuh, jiwa, roh kami untuk selalu beribadah kepada Tuhan, menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Karena itulah bagian yang Tuhan minta dalam hidup kami. Tidak ada kemuliaan, tidak ada sorak-sorai di sorga nanti jika didapati kami bercela, tidak berkenan. Tapi yang menjadi doa kami saat ini, dan hamba-Mu berdoa buat kami semua, Tuhan, Roh Kudus, penuhi umat-Mu, urapi umat-Mu. Firman yang sudah didengarkan, mereka boleh lakukan itu dengan kekuatan dari Roh Kudus yang memampukan kami semua dalam tubuh yang lemah ini, dalam daging yang terbatas ini, namun dengan kuasa Tuhan yang maha dahsyat, yang mampu mengajar kami, menguatkan kami, membuat kami berkobar-kobar semangat kami untuk hidup seturut kehendak Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Berkaryalah terus dalam hidup kami. Jemaat Tuhan siap untuk memberikan persembahan. Berkati kami semua. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. 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 Amin. Pagi hari ini kita diberkati oleh Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama. Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan korban persembahan dan kita akan mengikuti persembahan pujian dari singers.
kita di pagi hari ini. Mari jemaat Tuhan, kita berdiri semua dan kita akan sama-sama nyanyikan pujian yang berkata, "Ku tidak takut sebab Engkau besertaku." Haleluya. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ku tidak takut sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, Engkau menolongku, Kau batu karangku, Yesus Kita satu dalam doa. Ya Tuhan, kembali sekalian kami yang mengikuti kegiatan ibadah ini. Kami bawa diri kami di hadirat-Mu. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan, karena kami percaya Tuhan telah melawat kami. Kami boleh merasakan jamahan tangan-Mu. Benar-benar perjalanan hidup kami tetap dalam tuntunan tangan kasih-Mu. Kami hidup karena kemurahan-Mu. Apapun yang kami hadapi dalam perjalanan ini, kami yakin kami tidak menghadapi hambatan-hambatan dengan kekuatan sendiri, tetapi penyertaan Tuhan jualah yang kami yakini dan terjadi menjadi pengalaman kami semua, membawa kami lebih memahami kehendak-Mu, bahwa kami mau hidup lebih dekat, berkenan kepada Allah. Siapkan diri kami Tuhan, agar kami layak bagi-Mu. Apa yang Tuhan telah programkan, Tuhan akan segera melaksanakannya. Tapi Tuhan telah menyiapkan diri kami. Kami hidup dalam naungan kasih sayang Tuhan. Bapa Surgawi, sebelum kami akhiri ibadah ini, tetap kami mendoakan Tuhan melihat masyarakat dunia dewasa ini. Oh Tuhan, begitu banyak orang yang merasa resah karena dengan peristiwa penyakit merajalela. Tetapi kami percaya Engkau Allah yang Maha Kuasa, yang telah memeteraikan kami dengan tanda kuasa darah-Mu, sehingga kami semua luput, tidak akan mengalami serangan penyakit ini. Tuhan, jauhkan dari kami semua. Karena itu kami mendoakan semua pemimpin-pemimpin semua bangsa di dunia. Berilah kami memahami kehendak-Mu.
agar kami boleh menyatu pandangan pengertian kami, bahwa hidup kami ada di dalam tangan-Mu. Tuhan mengatur perjalanan hidup kami, dan kami mengharapkan kasih sayang Tuhan menjadi bagian kami semua. Itulah doa kami. Lebih khusus kami berdoa buat negara dan bangsa kami, buat pemerintah kami, mulai dari pusat sampai di pedesaan, diberi hikmat, diberi memahami kehendak-Mu, supaya kami tidak tampil untuk memperlihatkan kemampuan diri kami, tetapi kami mengharapkan kasih memberi pengampunan bagi kami dari berbagai kekurangan kami. Tapi Tuhan bawa kami supaya kami menyadari kami semua berserah mengharapkan kasih sayang-Mu. Tuhan mengubah segalanya sesuai rencana-Mu. Bapa, terima doa kami, semua anak-anak tebusan darah-Mu yang telah mengikuti kegiatan ibadah ini. Mereka yang duduk di rumah mereka masing-masing, tetapi Allah telah menyentuh hati mereka. Kami semua merasakan penyertaan Tuhan, dan kelanjutan hidup kami tetap dalam tuntunan tangan kasih. Sebentar lagi, seusai semua kegiatan kami di tempat ini, kami nanti kembali di tempat masing-masing. Penyertaan-Mu kami selalu harapkan. Terima kasih Bapa. Kami akhiri ibadah kami saat ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Saudara kekasih Tuhan, terimalah berkat dari Tuhan Allah Bapa, cinta kasih sayang di dalam Yesus Kristus, rukun persekutuan, kekuatan penghiburan, kepuasan di dalam Roh Kudus menyertai kita sekalian saat sekarang sampai Yesus Kristus datang kembali. Haleluya, haleluya.